kayak kecantikan tuh cuman belajar make up kayak gitu-gitu doang. Sama rambut ya? Iya, sama rambut kayak mikirnya cuman kayak warnain rambut, potong rambut gitu-gitu. Tapi ternyata belajar sampai ke kayak anatomi. Anatomi. Nah, itu tuh harus ikut kelas khusus. Jadi sebenarnya sekolah tuh nggak cukup. Ya udah, tapi kalau misalkan planning ke depan sih sebenarnya pengen lanjutin yang Halo, selamat datang di Podcast Bright. Di sini kita ada bintang tamu, silakan perkenalkan. Halo, aku Keisha. Aku sekarang lagi kuliah. Kebetulan aku kuliah jurusan Ilkom itu di Bakri. Gitu. Sekarang masih semester 2. Semester 2. Tapi gue denger tuh kan lu jurusan apa di Bakri? Ilkom. Tapi lu seneng banget di kecantikan. Iya, benar. Tapi sebenarnya ada nggak sih kuliah jurusan kecantikan? Ada. Sebenarnya kuliah jurusan tuh ada di UNJ tadinya. Kalau sebenarnya banyak sih kayak di kalau misalkan PTN ya di UNJ, terus di pokoknya universitas negeri yang kayak Semarang, Jogja, Jakarta kayak gitu-gitu tuh ada. Cuman kayak ada something lah yang ngebuat akhirnya tuh kemarin nggak PTN kayak gitu. Kalau misalkan swastanya? Swasta kurang tahu deh kalau kecantikan. Cuman kenapa nggak ngambil kecantikan Karena rahasia apa bukan sih, sebenarnya kayak tadinya tuh mau ngambil kecantikan. Cuman kayak aku lebih ke orangnya tuh bosenan. Jadi kayak aku mikir, aku sekolah 3 tahun udah belajar kecantikan, terus ngerasa kecantikan itu tuh bisa kita tuh dapetin skill itu tuh bisa dari luar. Kayak maksudnya ikut sertifikat gitu. Jadi nggak butuh kayak ijazah pendidikan. Nah, makanya aku kayak oh ya udah nanti skill kecantikannya nambah dari luar, cuman pendidikannya aku nyari yang lain gitu. Tapi skill kecantikan ini bakal jadi hobi atau bakal jadi pekerjaan utama? Rencananya sih insya Allah pekerjaan utama. Kalau hobinya? Hobi sebenarnya aku banyak sih, tapi salah satunya nari. Nah, katanya dulu tuh sering banget nari nih dari kecil ya. Cuman kenapa sekarang gak lanjut? Bukan gak lanjut sih. Sebenarnya aku di nari tuh masih lanjut. Dari dulu aku tuh nari dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD terus sekarang tuh sebenarnya masih lanjut. Cuman gak lanjutnya lebih ke udah fokusin aja gitu loh. Kayak mana karir yang mau. Maksudnya kayak aku udah tahu nih tujuan aku mau kemana. Terus nari tuh aku anggapnya sekarang sebagai olah tubuh aja. Tapi kalau misalkan buat pentas-pentas dan lain sebagainya kayak lebih ke papa aku sih ya sebenarnya. Kenapa papa? Papa aku tuh lebih ke ya orangnya tuh dibilang agamis banget juga enggak ya. Cuman kayak bilang ya kamu kan maksudnya kita tahu kayak perempuan kalau misalkan nari di depan umum terus kadang ada pakaian-pakaian tari tradisional tuh yang kayak kemben doang yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ditonton mungkin karena pengalaman ini juga kali ya aku pernah ikut di pentas di partai gitu. Terus pakai bajunya tuh seksi lah intinya baju tariannya. Mungkin buat orang yang yang paham seni ya paham kenapa bajunya kayak gitu. Tapi buat orang yang kata nggak sih kayak bokap bapak-bapak yang kayak buka istilahnya tuh yang agak strict ya. Iya, yang kayak ngelihat kayak gitu tuh langsung matanya tuh berbinar-binar. Iya langsung. Enggak maksudnya penontonnya. Oh, penontonnya. Jadi yang pas aku pentas, mungkin ini salah satu alasan papa nggak ngizinin aku gitu loh. Jadi buat pentas lagi. Jadi kayak mungkin orang-orang di situ yang kayak laki-lakinya ya, kayak mungkin kayak ngelihat penari berpakaian kayak gitu tuh malah agak jadi ganas, ya? Jadi mereka tuh jadi yang kayak gitu. Jadi mungkin itu alasannya. Cuman sekarang berarti tari itu jadi hobi. Hobi masih hobi. Tapi maksudnya sekarang kegiatan tarinya yang di Keisha lakuin tuh apa? Kayak jadi ngajarin kayak atau apa? Aku tuh di sanggar, sebenarnya aku masih sanggar. Jadi sanggar aku itu namanya Ayo Diapala. Di sanggar aku itu dia sistemnya kayak pendidikan non formal. Jadi 1 semester itu 6 bulan. Nah, aku sekarang udah semester 17. Kalau mau lulus itu harus 20 semester. Berapa tahun tuh? 10 tahun ya. Aku udah tinggal 2 tahun lagi lah, 2 tahun lagi buat lulus. Nah, di semester pertengahan itu kalau nggak salah aku di semester 15 apa 13 itu tuh ada pelatihan instruktur. Jadi yang udah semesternya tinggi itu dilatih buat dia tuh buat jadi calon-calon pelatih. Nah sekarang aku hitungannya masih magang. Jadi kayak masih mahasiswa magang, tapi aku sambil kerja juga gitu loh. Sambil latihan juga. Jadi hitungannya aku masih siswa, tapi aku ngajar juga gitu. Tapi ngajarnya itu kayak aku ngajar anak-anak yang usia 6 tahun ke bawah.
gitu, 3 sampai 6 tahun. Nah itu kalau misalkan udah 10 semester 20 semester dapat apa? Sertifikat, sertifikat instruktur kayak dari resmi. Karena sanggar aku juga inian di bawah naungan UNESCO. UNESCO, Iya, jadi kayak gitu. Udah bisa nari, udah make up lagi. Tapi emang hobinya cewek banget ya? Iya, cewek banget semuanya. Nah kan berarti di SMK kakak di dunia kecantikan kan? Iya. Nah itu kan awalnya nari, kenapa bisa terinspirasi di dunia kecantikan? Nah ini seru juga. Aku waktu pas nari, jadi di tari itu kita nggak cuma belajar nari, ada tuh kelas make up. Nah kelas make up itu kayak kita tuh ada make up biasa, terus ada yang make up kayak pakai godek Jawa, terus make up Bali, terus habis itu kayak pokoknya tuh sampai make up fantasi yang kayak kita jadi hantu, kita jadi cosplay jadi apa, nah kayak gitu. Dari situ tuh kayak tertarik aja gitu loh, kayak seneng lah make up segala macam. Terus aku mikir kalau misalkan aku, karena tadinya kan awalnya nari itu sebagai karir, jadi kayak kalau misalkan aku ngambil sekolahnya itu kecantikan, yang otomatis dunianya kan make up, rambut kayak gitu-gitu, nyambung dong sama nari ya kak. Jadi aku mikir nyari yang linear sama nari, makanya akhirnya ngambil kecantikan. Terus di luar itu juga emang aku centil, seneng aja gitu. Iya paham. Berarti emang dasarnya pengen menguasai satu dunianya gitu ya. Jadi nyambung. Kalau misalkan selama nari dan make up ini yang tantangan paling susah tuh apa? Tantangan paling susah mungkin pas SMK. Kan SMK sama SMA itu beda ya. Maksudnya kalau SMK tuh kita disiapin buat industri. Jadi mungkin di kecantikan tuh aku agak shock aja. Kayak ya mikirnya kan enak gitu. Kayak kecantikan tuh cuman belajar make up kayak gitu-gitu doang. Sama rambut ya? Iya sama rambut, kayak mikirnya cuman kayak warnain rambut, potong rambut gitu-gitu. Tapi ternyata belajar sampai ke kayak anatomi. Anatomi? Ya. Jadi kayak IPA, beneran kayak kita tuh belajar kelainan-kelainan kayak gitu-gitu. Sampai kayak sempet kita harus tahu bahan-bahan skincare, kayak produk-produk yang kita pakai, kandungannya, bahan-bahan kimianya itu harus tahu. Jadi shocknya di situ. Terus itu fungsinya buat apa? Ya karena kan namanya kita misalkan dunia kecantikan nih, kita mau, ya kita kan berarti kan nawarin jasa ke konsumen. Terus kita mau ngaplikasiin produk, ya otomatis harus tahu dong apa ingredientsnya. Iya ingredientsnya apa. Biar nggak rusak gitu ya. Terus misal kayak ternyata di kulit kepala klien ini ada kelainan, ya nggak mungkin dong kita kasih produk yang zat kimianya tuh misalkan ada produk apa yang kontra sama kelainan apa kayak gitu. Ya itu biasanya kalau di salon juga kan kadang dilihat dulu ya rambutnya. Dilihat. Cocok gitu. Ada lembar analisa biasanya kayak kayak dicek dulu kan kulit kepalanya apa ada ketombe apa, kan nggak mungkin kayak ada ketombe tapi kita kasih buat rambut rontok kayak gitu. Iya sih benar, nggak bisa ngasal juga ya. Iya betul. Kalau misalkan di kampus sekarang ada hubungannya nggak sih dalam ya di hobi-hobi sebelumnya, di passion sebelumnya, itu bisa bilang fashion nggak sih? Fashion sebenarnya masuk fashion. Kayak kalau bicara hubungan sebenarnya nyambung Ilkom sama, karena kan di nari ini yang tadi bilang kayak aku tuh sering tampil kayak ke misalkan waktu itu pernah ngiringin Bu Iriana, terus waktu itu pembukaan alun-alun Kota Depok sama Ridwan Kamil, terus waktu Ganjar lagi apa yang kemarin Pilpres yang lagi turun-turun gitu, itu aku juga tampil di acaranya. Pokoknya kayak gitu-gitu kan, namanya kita ketemu orang-orang penting kayak gitu kan nanti pasti ditanya segala macam. Nah komunikasi ya menurut aku nyambung sih, kan dengan kita kan ada orang yang bisa nari tapi dia buat ngomong itu depan panggung gitu loh, kayak jadi buat nari aja oke, tapi semisal dia suruh jelasin kayak kenapa tarian ini apa segala macam tuh belum tentu gitu dia bisa. Nah kalau kecantikan ya balik lagi, aku karirnya mau ke situ. Terus orang salon kalau misalkan gak ramah, salonnya gimana? Ngerti kan maksud aku kayak gitu. Jadi kayak nyambung. Cuma kan sebenarnya kalau ngomongin komunikasi kayak gitu, gak kampus kan, kalau di kampus tuh luas banget kan. Dia tuh gak yang belajar ngomong gitu. Dia banyak banget, apalagi ada kejurusanan. Nah, Keisha tuh ngambil jurusan apa? Aku tuh jadi kan nggak jurusannya komunikasi, tapi peminatannya ada 3. Nah, peminatannya tuh public relation, marketing communication, sama jurnalis. Nah, tadinya tuh sebenarnya mau jurnalis, jadi aku pengen ngambil, pokoknya mau jadi jurnalis. Cuman kayak setelah dipikir-pikir, kayak terus diskusi juga sama papa, kayak papa tuh orangnya gitu, jadi kayak kalau misalkan nanya kamu karirnya ke depan mau jadi apa, pikirin sampai aku udah berkeluarga. Sampai kayak gitu, jadi kayak cari sebisa mungkin pekerjaan yang masih bisa fleksibel. Kayak aku nanti ketika misalnya udah nikah tuh pekerjaan aku masih bisa lanjutin apa enggak. Sampai kayak gitu. Nah akhirnya jadi ngambil markom aja, marketing, karena kayak pertama nyambung sama papa.
pekerjaan papa sekarang. Kayak bidangnya tuh masih sejalan. Terus habis itu kayak ya marketing tuh dunia lebih luas. Bener gak hanya kalau jurnalis mungkin kan kayak ya udah nanti seputar TV kayak gitu-gitu kan. Terus ya pekerjaannya kita tahu kayak jurnalis tuh ada info apa di mana kayak kita harus ke sana. Tapi kalau marketing kan ya corporate bisa gitu kan. Kita bikin usaha sendiri bisa. Jadi kayak itu sih alasannya. Iya sih menurut gue juga kalau misalkan di komunikasi marketing tuh lumayan worth it banget ya. Bener-bener. Karena emang luas. Lu juga bisa marketing diri sendiri misalkan kayak mau masuk ke dunia sosial media gitu kan. Tapi kayaknya gue denger lu pengen masuk buat konten juga gitu. Pengen sih sebenarnya, tapi konten tuh sebenarnya dari dulu banget. Kayak dari dulu tuh papa udah bilang kayak nanti tuh dunianya bakal berubah. Kayak maksudnya nanti tuh semua udah kayak kerjaan Gen Z. Kita kan Gen Z ya maksudnya. Kayak sekarang tuh udah enak banget gak sih sebenarnya kita nyari kerja kayak udah tinggal post sesuatu nanti ada brand yang input kita segala macem udah ngasilin uang gitu. Cuman dari dulu tuh belum terrealisasikan karena kayak ya 1-2 hal lah kayak dari akunya sih sebenarnya yang kayak masih ragu buat dan mulai. Dan belum ngerasa mateng gak sih biasanya? Belum, gitu. Ya sebenarnya salah sih, harusnya kayak mulai juga ya namanya orang pasti mulai pelan-pelan kan. Tapi kayak ya mungkin lumayan di situ. Padahal kalau misalkan Keisha jadi influencer bisa jadi KOL spesialis, jadi KOL di sini. Ya karena kan kita juga di sini kan aku sendiri KOL spesialis di sini kan. Jadi kayak siapa tahu bisa kerja sama terus jadi kan sama-sama ngalir ya. Oh iya, kan selama ngejalanin karir kecantikan atau tari ini pernah ikut lomba gak sih? Pernah. Kalau tari pernah, terus kalau lomba yang paling memorable itu waktu SMK. Jadi aku SMK. Lomba apa pas SMK? Lomba hairdressing. Oh, hairdressing. Jadi di SMK waktu SMK itu ada namanya LKS, Lomba Keterampilan Siswa Nasional. Itu tingkat sebenarnya dari provinsi dulu. Terus waktu itu provinsi dipilih lah akhirnya karena juara ngewakilin nasional, ngewakilin Jawa Barat waktu itu. Itu lombanya di Surabaya. Tiap tahun ganti sih. Jadi kayak dikocok gitu tuan rumahnya. Cuman waktu angkatan aku itu di Surabaya. Itu juara berapa? Aku juara 4. Sebenarnya ya mungkin bisa lebih dari itu, tapi juga nggak menyalahkan karena ya aku sadar maksudnya di antara mungkin 5 besar ya istilahnya 5 besar itu ya ada yang lebih baik lagi gitu. Cuman itu menurut gue juara 4 udah oke banget sih. Ya alhamdulillahnya dari 20 berapa provinsi gitu total. Ya itu lumayan loh juara 4 loh. Udah keren banget menurut gue. Kalau misalkan sekarang nih plan saat ini nih itu pengen ngapain sih? Plan sekarang sebenarnya kayak ya pertama kuliah tapi sambil kayak maksudnya aku kuliah juga kebetulan kan di kampus tuh aku magang jadi tim marketing. Oh langsung bisa magang? Gak magang sih, jadi sebenarnya itu kayak dia rekrutmen gitu, jadi dipilih, jadi ada seleksinya segala macem. Dia tuh marketing kayak jadi kita turun sebenarnya kayak edufair, tahu nggak kak? Jadi kita turun ke sekolah-sekolah, kan kampus aku swasta, jadi kita turun ke sekolah-sekolah buat promosiin kampus aku, kayak gitu. Tapi dari situ juga ya lumayan sih, ada pemasukan lah gitu buat nambah-nambah. Dapat duit? Dapat. Itu kayak duta gitu apa bukan? BA. Duta kampus. BA maksudnya, BA-nya maksudnya gitu. Paham. Terus kayak ya udah, tapi kalau misalkan planning ke depan sih sebenarnya pengen lanjutin yang kecantikan aku tadi. Cuman kayak kalau sambil kuliah tuh lumayan hektik karena kan pertama modal sih kalau kecantikan tuh. Oh iya sih. Modal salon tuh gede banget Kak, kayak alat-alatnya aja tuh satu catokan aja tuh bisa jutaan. Iya. Jadi kayak gue paham sih kenapa cewek sekarang cari cowoknya yang punya iya kan, duit banyak makanya itu kayak kita tahu kayak alat-alat kayak gitu tuh mahalnya banget, makanya kayak itu baru satu alat gitu loh. Sedangkan namanya salon kayak modal buat listriknya aja kita harus berapa, karena hairdryer aja bisa 1300 watt sendiri. Iya. Satu hairdryer Kak itu bisa 1300 watt itu sendiri. Gimana yang pakai yang kayak bohlam gitu? Iya makanya kayak gitu-gitu. Kayak aku mikir kalau misalkan aku mulai ngerintis salonnya dari kuliah, kayaknya buat modal itu nggak, kalau dari sendiri tuh belum mungkin gitu loh. Kalau dari orang tua juga aku nggak berusaha buat nggak nyusahin lah gitu kan. Jadi kayak kalau sekarang sih planningnya ya udah tetap kuliah, cuman mungkin nanti di semester yang aku udah bisa sambil magang, aku mau selip-selipin kayak sambil part time lah istilahnya gitu. Kalau dapet izin juga. Pernah ngambil makeup wedding gitu nggak? Nggak, aku buat sampai graduate, makeup graduate aja biasanya, kayak perpisahan-perpisahan kayak gitu-gitu. Wedding sih belum. Tapi pernah ada yang nawarin nggak? Wedding enggak, aku juga nggak berani karena kalau wedding tuh ada pakem-pakemnya tersendiri. Nah itu makeup juga challengingnya di situ, nggak bisa sembarangan. Kayak maksudnya antara makeup kayak makeup kita pesta biasa, terus makeup wisuda, makeup wedding, itu ada pakem-pakemnya. Nah itu tuh harus ikut kelas khusus. Jadi sebenarnya sekolah tuh nggak cukup. Oh iya. Kayak aku sekolah 3 tahun itu kayak
ya ilmunya dapet, tapi untuk bener-bener sampai skill pakem ya kalau nggak dari improve sendiri atau misalkan kita coba lagi di luar itu nggak. Iya sih, cuman emang gue juga pernah lihat kalau misalkan makeup wedding setiap daerah juga beda kan. Iya beda, punya ciri khasnya, itu yang makanya aku nggak berani gitu. Oh paham. Oke, berarti plan sekarang kuliah cuman sambil freelance kalau bisa. Iya, gitu sambil ya. freelance. Dan kalau diizinkan gitu. Cuman dalam 2 semester ini udah pernah nyobain di freelance nggak? Maksudnya enggak. Kalau freelance maksudnya freelance tuh ya maksudnya aku ini sih kadang, jadi kalau misalkan hari ada job, aku kan dari Sanggar juga jadi suka ya itu yang tadi pentas itu job maksudnya Kak. Jadi aku suka kayak misalkan tawarin nih ada PY di sini di hotel PY ini apaan? Itu kayak job gitu, maksudnya kayak nari lah, kita nari di sana. Terus ada ini nih di sini, terus ya udah kita nanti datang, ya nanti kan lumayan ya buat tambahan gitu kan uang bulanan aku. Terus dari yang CGT namanya tuh CGTS di kampus aku, Kampus Goes to School. Oh iya, kampus. Gitu namanya. Nah, itu juga kan lumayan ya penghasilan dari situ, sama ya make up. Kalau sama ini rambut. Jadi kadang tuh aku suka ya karena lomba kemarin, jadi kayak banyak yang mau dong Syah coloring rambut aku kayak gitu-gitu. Nah itu juga lumayan sih masukannya. Oke. Cuman nih ya, kalau misalkan ada teman-teman Bright yang pengen banget atau lagi bingung untuk masuk gaya ke dunia kecantikan, itu kira-kira ada sarannya nggak? Saran dari aku sebenarnya kalau mau masuk ke ini kan bidangnya spesifik ya Kak. Maksudnya nggak general gitu. Bener-bener pahamin dulu minat sendiri. Kayak fashionnya tuh ada di mana, passionnya tuh ada di mana. Kayak kalau aku masuk situ emang ya karena dari dulu tuh udah seneng. Karena banyak temen, jadi aku tuh dari waktu pas SMK banyak yang gak kuat. Karena? Pertama nggak segampang itu ternyata mata pelajarannya. Kayak banyak materi-materi yang ya itu aku bilang tadi kayak di luar dugaan. Terus habis itu mungkin karena SMK juga, jadi kayak kita gurunya tuh kayak mental banget gitu loh Kak. Kita karena kan disiapin buat industri. Terus ada PKL juga kayak gitu-gitu. Jadinya ya benar-benar harus tahu dulu passionnya di mana. Jadi jangan masuk kecantikan tuh karena paksaan atau karena FOMO. Kayak jadi emang kayak harus suka dulu gitu. Kalau udah suka sih ya aku sih enjoy aja selama ini jalaninnya. Dan untuk prospek kerjanya? Prospek kerjanya sebenarnya kecantikan tuh luas dan enak banget. Oh iya. Kan kayak ya contoh aku makeup ya, misalkan makeup aku sehari tuh bisa ngasilin, misalkan aku 2 orang aja udah 500.000 sendiri aku pegang. Dan itu aku kerja, misalkan kayak aku dua orang nih makeup perpisahan waktu itu, satu orang 250.000 semisal tarifnya. Aku kerja misalkan cuma dari jam 5 pagi, jam 8 aku udah pulang, udah selesai. Cepet iya ya. Dan itu udah megang 500.000. Cuman ya emang sekolahnya terus alat-alatnya, terus produk makeupnya, modalnya itu juga ya lumayan sih. Kalau bukan karena sekolah kecantikan, nyicilnya berat gitu. Paham. Jadi gitu guys, kalau misalkan kalian pengen nih di dunia kecantikan, ada yang ada yang sempat kepikiran untuk di dunia kecantikan, bagus kok prospek kerjanya, cuman ya emang challenging aja gitu. Nih Keisha, kan kita udah di ujung acara ya. Kesan pesannya diundang ke sini gimana? Kesan pesannya sebenarnya senang banget, kayak bisa sharing juga maksudnya di sini kayak tentang apa yang udah aku jalanin, mulai dari kayak karir aku, terus apa yang aku jalani sekarang, terus juga nyambung banget sama apa yang mau aku ambil di peminatan. Kayak maksudnya jadi ada gambaran gitu loh. Oh kalau dunia broadcast tuh kayak gini, kayak gitu. So far seru. Kalau misalkan nih ada Brighters yang masih pengen tanya-tanya nih, kira-kira kalau misalkan diundang lagi mau nggak? Boleh. Nanti kita mungkin bahas topik yang lain kali gitu. Boleh, bisa. Kayak dimasukin games gitu. Iya, bisa. Jadi kalau misalkan Brighters nih ada yang masih pengen tanya-tanya, langsung komen aja. Jadi kalau misalkan next time aku bisa undang Kak Keisha lagi, aku bakal tanyain ke Kak Keisha, oke? Sekian dari kita, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Bright Indonesia. Dan aku Raja. Aku Keisha. Kita pamit undur diri. Dadah.